Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Mayangsari, NIM J1A11735, mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada mata kuliah pencemaran lingkungan ini saya akan membahas sebuah jurnal terkait kerentanan ketersediaan air bersih di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jurnal ini tahun 2016 oleh Andi Susilawati, Munawir Amansyah, dan Nildawati. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah, sosial, dan praktis tentang risiko kesehatan lingkungan dari aspek ketersediaan air bersih. Nah, fasilitas sanitasi yang akan diteliti salah satunya mencakup sumber air bersih atau SAB. Adapun konstruk risiko sumber air terdiri atas 6 indikator, yaitu penggunaan air bersih dari sumber tidak terlindungi, penggunaan air minum dari sumber tidak terlindungi, kelangkaan atau akses sulit terhadap air bersih, kelangkaan atau akses yang sulit terhadap air minum, ketersediaan fisik air bersih tidak memenuhi syarat, dan jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter. Adapun penyakit berbasis lingkungan adalah penyakit yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang berakar atau berhubungan erat dengan kependudukan dan kondisi lingkungan di mana masyarakat tersebut tinggal dan beraktivitas dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada aspek kesehatan, masyarakat pulau relatif lebih berisiko terhadap munculnya penyakit atau masalah kesehatan seperti dermatitis, diare, dan infeksi saluran pernafasan akut atau biasa dikenal dengan ISPA yang disebabkan persoalan lingkungan seperti sanitasi, indoor pollution, serta minimnya prasarana kesehatan seperti puskesmas atau posyandu yang tidak digunakan secara optimal. Perilaku hidup tidak sehat masyarakat pulau seperti membuang sampah di laut, buang air besar di sembarang tempat, dan perilaku penggunaan air bersih dan air minum yang buruk menjadi faktor risiko kejadian penyakit diare di pulau-pulau kecil. Jadi untuk kawasan pesisir dan kepulauan itu, masalah diare ini adalah masalah yang tidak jarang atau sering dijumpai di daerah pesisir dan kepulauan. Nah, penyakit dermatitis. Jadi penyakit dermatitis merupakan penyakit berbasis lingkungan yang menempati urutan kedua dalam 10 besar penyakit yang paling sering terjadi di pulau-pulau kecil. Nah, dermatitis paling banyak ini menyerang usia dewasa. Air yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit dermatitis. Air yang telah terkontaminasi oleh bakteri jika digunakan untuk keperluan masak, mencuci, dan lain-lain dapat mengiritasi kulit atau gatal-gatal atau gangguan kulit lainnya. Jadi dalam jurnal ini, dalam konteks pulau-pulau kecil Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai dengan jenis pulau karang, sebagian besar rumah tangganya mengandalkan sumur dan menggunakan tangki septik atau cubluk untuk menampung kotoran manusia, ataupun masih banyak menggunakan laut sebagai alternatif buang air besar sembarangan atau BABS. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu semakin tinggi presentasi atau cakupan kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat pada suatu pulau, akan semakin besar pula resiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil. Dan semakin tinggi presentasi atau cakupan jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter pada suatu pulau, akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.